makanya dibulai. Saya udah tahu guys dari 2024. Saya udah tahu dari 2024. Gitu Besti. Ya saya nggak pernah nyebut nama Besti. Nggak pernah nyebut nama. Saya selalu nyebutnya dia Sugus ya. Dia yang menyebarkan fitnah, dan kalau emang gitu silakan dia buktikan ke pihak yang berwajib ya. Ini bukan masalah siapa yang duluan guys di pihak yang berwajib, bukan. Yang di pihak yang berwajib adalah pencemaran nama baik dan adanya fitnah gitu. Itu ya guys, jadi silakan aja dia menjelaskan nanti sama pihak yang berwajib kalau emang katanya saya mau to the link, paham ya? Gitu ya Besti. Katanya Tenovi kecintaan sama Sugus. Sugus, asal lo tahu ya, even lo cuman laki-laki satu di dunia ini, gue nggak akan milih lo ya. Tidak ada kelebihan sama sekali. Ingat ya, tidak ada kelebihan yang sama sekali. Yang pertama, lo care ya, lo care. Yang kedua, muka lo kayak zombie ya, muka lo kayak zombie. Yang ketiga, lo cek, ngapain nyusahin doang, nggak ada keuntungan apa-apa. Lu kalau ngomong itu harusnya ngaca. Tapi dia nggak bisa ngeliat, nggak bisa ngaca, Besti. Mohon maaf ya, Sugus, lu nggak ada kelebihan apa-apa. Amit-amit ya, nggak akan mungkin, tidak akan mungkin. Ya, lu kagak ada lebihnya. Udah gitu bau, Besti. Ya, mukanya gede-gedakan, kayak zombie. Nggak ada lebihnya. Kita ngomong fakta aja Besti. Itu bukan fitnah ya, itu fakta Besti. Kita ngomong berdasarkan fakta semuanya. Ajal tidak boleh main Barbie, itu mainan perempuan. Ambil sayang. Ajal main mobil, bukan Barbie. Kasih kakaknya. Mama, kasih kakaknya. Jay. Ya ambil Jay. Anak-anak mana nih, ada semua? Nih kakak lagi belajar tuh. Ya bisa. Awas Jay. Mama cabut. Jay awas. Kakak juga tahu. Tabu Ajel. Ada semua guys, ada semua lengkap. Nanti kita mau ntar sore mau ngadain acara buat kakak. Gitu. Kata Sugus, Tenovi duluan. Iya terserah Sugus, yang penting seneng aja ya. Sugus yang penting seneng. Sugus yang penting nanti jelasin sama pihak yang berwajib ya Sugus ya. Sugus jelasin. Ya, Sugus jelasin kalau misalnya saya mau to the link uang kamu gitu ya. Sugus ya kan, soalnya Sugus yang menyebut nama, jadi Sugus harus bisa buktiin semuanya. Kakak Jara dibeli buat kakak Jara. Ya intinya sih Sugus, saya nggak ada amit-amit ya, nggak ada kepikiran suka sama kamu dari awal ya, dari awal ketemu kamu, dari metong kamu ya, dari dari pertama ketemu kan. Mat dia kan masih luka kan ya guys ya, mat dia, mata dia tuh masih luka, nggak ada kepikiran guys, mambu semuanya. Kepedean banget, iya makanya kaget dibilang aku suka sama dia. Ya mohon maaf lahir batin, kita belum nikah ya. Bukan karena kita kagak laku Besti, Jay. Bukan karena kita nggak laku Besti ya. Tapi saya juga milih-milih, saya punya anak 7, ya nggak?
kita harus memastikan laki-laki itu bener nggak sayang sama anak saya. Ya jangan sampai nanti anak saya diapa-apain gitu ya. Kita juga nggak ada pasangan juga kita bisa hidup dengan baik, anak mau sekolah juga terpenuhi semuanya gitu ya. Gimana dia sama istrinya nggak tahu ya, nggak tahu kan, dia yang nge-expose dia ditinggalin bininya lah, itu jadi konsumsi publik. Kalau itu kan real, Besti, real. Saya ngomong mah fakta. Dia ditinggal sama bininya, orang dia yang ngomong. Bener nggak? Kalau dia ngomong mana fitnah semua. Fitnah bilang katanya saya pakai uang ini, pakai uang itu, uang ini, uang itu. Uangnya dia udah nggak ada. Ngaku-ngaku aja lo. Kalau lu fitnah jelas. Isinya semua fitnah. Jangan gibah, nggak gibah kak. Ini kita ngomong berdasarkan fakta. Gerombolan Sugus pada lihat live sini, lihat aja, nggak apa-apa. Ya katanya nanti ada yang komen kan, laporannya nggak bakal jalan. Lihat aja lo nanti ya. Aku kasih tahu ya, aku ngelaporin inisial GJ karena dia sudah menggelapkan dana yayasan. Ya diduga dia menggelapkan dana yayasan 100 jetong ya guys. Emang nggak jalan? Jalan, sudah sidik, udah mau TSK dia ya. Udah mau jadi tersengkong. Aku plesetin ya, takutnya kena. Sudah mau jadi tersengkong dia. Bentar lagi, one step lagi, mereka udah di tekong semuanya. Jangan bilang tidak jalan, ya jangan bilang tidak jalan, Besti. Laporan Sugus tentang saya, ya, yang pertama adalah tadi aku nggak pernah mau ngomong ya, aku kasih tahu. Laporan Sugus terhadap saya yang pertama adalah tipu daya, ya. Tipu daya apanya lu? Yang namanya gua nih ya, Bang DS minta tolong sama saya untuk si Sugus itu mengamankan untuk pengobatan awalnya nih, ya kan? Saya hanya menyarankan kepada Sugus, menyarankan loh, bukan tipu daya. Enak aja lo tipu daya lo. Gue hanya menyarankan, boleh nggak gini. Dia mau lakuin boleh, nggak lakuin juga boleh. Jadi bukan tipu daya, bro. Logikanya dia bukan ODGJ, ya dia bisa menolak. Tapi dia buktinya mengiya-iyakan aja, dia datang ke bank, nggak ada paksaan, detailernya, dia kan ada bukti CCTV. CCTV bank. Ya kan? Bisa dilihat situ, ada nggak paksaan, tipu daya? Nggak ada, Besti. Ya. Yang kedua, dia melaporkan saya adalah penggelapan. Penggelapan apanya? Saya, pada saat perpindahan uang itu, ya, saya udah kagak jadi ketua. Dengar ya, saya sudah tidak jadi ketua. Jadi, saya clear dong. Tidak ada saya tipu daya, tidak ada namanya saya penggelapan. Orang bukan saya, yang mindahin juga bukan saya. Berisik lu yang berisik, berani pakai fake account-nya, ilah lu. Gitu. Ya, jadi nggak ada yang namanya tipu daya, Besti. Nggak ada yang namanya tipu daya. Saya dilaporin 2, guys. Terakhir itu, saya bulan Januari, guys, dipanggil di Polda. Saya tunjukin sama penyidiknya, ya. Boleh tanya, silakan. Saya direct nata. Sampai si penyidiknya itu ngomong gini, oh berarti Tenovi ini cuman kena imbasnya aja ya, katanya gitu. Ya Pak, saya mah kagak ada keuntungan apa-apa, Pak. Terus udah gitu, saya itu opdos di yayasan, saya kasih semua. Saya sudah kasih sama penyidiknya, Besti. Silakan tanya sama penyidiknya ya. Seperak pun saya tidak pernah mengambil uang Sugus. Saya sudah buktikan sama pihak penyidik. Gitu. Nggak ada. Kita open donasi 3 hari, ya udah kita serahin semua. Itu udah ada buktinya. Mutasi-mutasinya udah kita kasih. Gitu, sama penyidik udah, Besti, udah clear. Ya, uang in out dia 1,3 itu udah clear semua. Jadi udah nggak ada lagi, Besti.
gitu. Jadi jangan bilang uang Sugus ada di saya. Uang yang mana? Udah nggak ada, Besti. Saya operasi lambung aja saya nabung dulu kok. Orang 110 jetong lu kata murah. Kita mah nabung dulu, ya. Gitu. Terus jangan beli mobil pakai uang Sugus. Ya ilah, beli mobil pakai uang Sugus. Ngatain aku mal to the link. Saya mah diajarkan sama orang tua saya untuk tidak mengambil hak orang lain, ya. Kalau ada silakan laporkan saya mah gitu aja, gitu Besti. Ya, dia melaporkan tuh 2 guys, dan tuduhannya nggak ada yang kena, semua sama saya. Tipu daya apanya? Saya nggak pernah tipu-tipu si Sugus. Ya orang dia yang mau sendiri, saya menyarankan boleh dilakuin boleh kagak gitu. Dan yang menyuruh saya kan Bang DS gitu Besti, ya. Jadi sudah clear ya guys. Aku kalau kalian ini, semoga sih ini udah clear. Tadinya saya nggak mau bahas tentang LP-nya dia. Januari saya terakhir dipanggil Besti. Udah, habis itu nggak ini lagi. Sudah clear. Karena pihak penyidik aja ngomongnya kayak, berarti Denovi ini cuma jadi imbasnya doang ya, jadi kena doang. Iya Pak, saya mah bingung dibilang kena juga gimana kenanya, gitu. Gitu ya Besti, silakan tanya sama penyidiknya ya. Kalau saya nggak takut sih. Kalau saya salah, saya pasti akan minta maaf ya guys. Gitu. Jadi yang sudah di LP itu adalah AS, inisial AS ya. Inisial R sama F. Ada satu identitas lagi yang nanti akan kita LP-kan gitu. Jadi pengembangan aja Besti. Ya, pengembangan itu nanti pada saat saya BAP, ini kan saya BAP katanya minggu depan ya Besti. Saya BAP, pemanggilan saksi-saksi dari saya, abis itu baru ke si AS. Katanya nggak jalan. Lo lihat Sugus ya, lo lihat GJ aja udah ketar-ketir ya. GJ aja udah ketar-ketir, udah nyari cara dia gimana caranya mau minta maaf sama gue ya. GJ udah mau TSK Besti, asal tahu aja dia udah nyari cara datang ke sini datang ke sana buat minta maaf. Sorry, nggak akan ada damai. Dia sudah mengambil dana yayasan 100 juta. Jadi ya silakan pertanggungjawabkan. GJ GJ itu Gerong, si Gerong. Tahu nggak? GJ itu si Gerong. Kalau kalian tahu, ya si Gerong itu mau jadi TSK sebentar lagi. One step lagi dia jadi TSK. Saya udah cukup sabar sama dia. Dia bawa apa aku menjelaskannya? Dia tidak pernah memberikan laporan keuangan. Sampai kita bersurat sekali, 2 kali. Tidak ada juga. Jadi silakan ya Mas Gerong, bentar lagi akan jadi TSK. Gak akan sarjana dia. Sudah tahap sidik, ya kan. Kalau pertama di kepolisian itu tahapnya penyidikan, ya, dari penyidikan naik lagi gelar perkara ke sidik. Nah, dari sidik nanti gelar perkara lagi untuk ke tahap TSK. Nah, dia sudah mau TSK, guys. Ya, dia sudah mau TSK, sudah mau ditekong. Ya. Dia mengambil dana yayasan, dana CSR ya, sebesar 100 jetong yang dia pakai dan dia tarik tunai 100 jetong. Saya nggak pernah bahas ini kan, saya baru bahas ini sayang. Karena kalian nanya, capek ya? Capek lah. Aku melaporkan Gerong itu dari tahun kemarin. Sudah berjalan setahun ya? Setahun setengah. Tapi kita jalanin Besti ya. Kita jalanin, gak akan kita lepas Besti. Gak akan jadi
ada RJ, nggak akan ada perdamaian. Saya mau dia masuk, nggak akan ada damai. Karena saya ingat banget kata-katanya dia. Saya sakit hati banget semua yang sudah dilakukan sama saya. Padahal dia terkenal, dia tahu entertain dan lain-lain, itu semua dari saya. Saya gaji dia dengan 2 digit, guys. Ya, si Gerong itu saya gaji dia dengan 2 digit, tapi dia ngegigit saya. Saya nggak mau bahas tadinya ya, karena kan kemarin itu pro kontra, ada yang mihak ke dia, ada yang mihak saya. Asal kalian tahu, mereka ya, Gerong dan ada partnernya dia, ya saya nggak bisa sebutin, make uang yayasan. Dan itu sudah terbukti, Besti. Jangan dibilang Teh Novi nuduh, ya nuduh. Polisi yang udah menyatakan, ya sudah ada penyelidikan, Besti. Penyelidikan udah naik sidik. Sidik gelar perkara ditekong dia, guys. Gitu, dia pengkhianat. Kalau nggak pengkhianat, dia nggak akan ngambil dana yayasan, Besti, untuk kebutuhan pribadinya dia. Gitu. Si Gerong sudah ketar-ketir, udah minta jalan untuk damai ke saya. Dia bilang mau ganti dan lain-lain. Sorry, bukan perkara duit 100 jetong, bukan perkara duit lagi, Besti. Ya, jadi mau dia gantiin kayak mau enggak, kagak peduli. Gue pengen dia masuk ke dalam. Saya pengen dia masuk ke dalam. Begitu juga AS, ya, si Cek-Cek dan kawan-kawan. Saya mau kamu masuk nanti. Karena kamu ngatain saya mal to the link. Sudah cukup saya sabar dari 2024. Saya nggak mau yang namanya LP kamu. Saya nggak mau yang namanya kamu saya bikin susah nanti. Ya kan, ya kan, kalau dipanggil itu bakal bolak-balik ke ini kan, ke kepolisian untuk dipanggil BAP dan lain-lain. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, Besti. Ya mungkin ini udah jalannya. Saya bolak-balik aja udah 1,5 tahun untuk ngurusin kasus Gerong, tapi hasilnya adalah bagus ya. Ini udah mau ditangkap dia, gitu ya. Sudah sidik, sudah mau gelar perkara, tinggal saya panggil ahli yayasan. Sudah kelar lah si Gerong itu. Ya. Tidak akan ada damai semuanya untuk orang-orang itu. Gitu ya, Besti. Tadinya saya nggak mau bahas, tapi kalian nanya, sekalian saya bahas. Nggak mau saya diganti uang 100 juta itu. Bukan masalah uang sekarang ya. Bukan masalah uang, tapi sakit hati saya sama dia. Ya, sakit hati saya sama dia. Waktu dia itu kan kayak gede kepala banget kan tuh anak. Terus kita bersurat, tolong dong kirim kirim laporan tentang dana-dana yang dia pakai gitu di sana. Sekali nggak datang, 2 kali nggak datang, ya sudah. Gitu ya, guys. Terus udah gitu, si Gerong ya, kalian tahu apa yang terjadi? Si Gerong itu sempat melaporkan saya di Polda Metro Jaya tentang tuduhan saya memakai uang yayasan untuk membeli mobil. Ya. Dan itu semua tidak terbukti, sayang. Asisten saya yaitu Nadia Echa itu sudah dipanggil sama pihak penyidik dan banyak kebohongan dari Gerong. Kalian tahu, Gerong itu saya gaji dan dia melaporkan saya dengan tuduhan penggelapan dana. Ya, penggelapan dana yang katanya saya pakai buat beli mobil. Udah kan? Dia bilang katanya kalau saya itu beli mobil itu pokoknya sekitar 90 jutaan pakai uang yayasan katanya. Terus dia nggak tahu tuh si Gerong ini tentang mobil-mobil itu. Padahal kalian lihat di YT-nya. Dia yang mengambil mobil HR-V itu sama anak-anak saya. Dan dia bilang kalau dia nggak tahu apa-apa soal mobil tersebut. Itu pertama. Gimana saya nggak sakit hati? Yang kedua, dia juga menyebutkan bagian keuangan itu adalah saksi.
ditunjukin sama Nadia, mutasi rekening Nadia ya. Kan aku kirimnya tuh ke Nadia. Jadi kalau aku ada uang 200, 100 jetong, itu aku kirim ke Nadia karena dia yang ngurusin keuangan aku. Paling aku megang nggak seberapa lah uang gitu. Nah aku tuh orangnya boros banget guys. Nah terus dipanggil lah si Nadia ini kan ke pihak berwajib. Ditunjukin, kaget lah pihak penyidik. Mana uang apa yang dituduhkan itu? Toh uang di si Nadia ini itu masih, bukannya maaf ya, bukan aku sombong, masih banyak ya. Itu sekitar kayak ya lumayan lah ya, aku nggak bisa sebutin di sini, pokoknya lumayan lah. Dan aku tidak pernah memakai dana yayasan ya. Jadi tuduhan itu tidak benar adanya. Dan ya kan, si Gerong itu sebagai, maksudnya dia tidak bisa melaporkan saya karena ya dia itu sudah tidak menjadi ketua. Jadi sekarang laporannya itu gantung ya. Yang melaporkan itu si Gerong dan juga mantan bagian keuangan yayasan kami. Dan sekarang mereka itu mantan bagian keuangan saya juga kan udah kita laporin semuanya juga ya guys. Udah kena lah karena kan komplotan mereka ya. Kena semua dan mereka sekarang mencari cara untuk meminta maaf terhadap saya gitu ya. Minta maaf nggak bisa sayang ya. Saya sakit hati pernah kalian laporkan walaupun itu tidak terbukti dan laporannya sekarang gantung di Polda ya. Itu laporannya gantung di Polda, tidak terbukti pada saat Nadia sudah dipanggil, nggak ada bukti gitu ya, karena uang di Nadia itu masih banyak, jadi saya tidak pernah pakai uang yayasan gitu. Iya, yang pakai ibu hijab itu, iya betul, ibu hijab pakai kacamata itu tadinya mantan pramugari guys. Dia tadinya mantan pramugari, waktu itu ibu saya kan meninggal ya 2012. Dia tuh instruktur di Sriwijaya ya kan. Lama-lama saya deket sama beliau karena dia tuh keibuan banget ya, karena kan udah tua juga ya, 57 apa 56 gitu. Nah dia dipecat ya, inisialnya P betul kak, itu bagian keuangan saya. Terus dia tuh dipecat dari Sriwijaya karena kan dia udah tua, pengurangan karyawan. Saya ambillah, dia tuh gaptek guys ya, dia tuh tidak bisa memakai komputer karena kan pramugari ya. Gak apa-apa lah mam, aku bilang udah gak apa-apa lah mam, gak apa-apa, yang penting mami ikut sama aku bilang. Aku gaji besti, aku gaji, semua gajinya itu di atas UMR. Aku gak pernah ngegaji itu 5 juta gitu ya, gak pernah, semua di atas UMR guys, jauh lah di atas UMR. Termasuk si Gerong udah aku gaji 2 digit sayang ya. Nah terus udah gitu ya, dia ikut bagian keuangan dari 2021 mungkin ya, 2021 sampai sekarang, sampai terakhir itu 2024. Dia kan nggak bisa jalan ya, dia karena jatuh waktu itu, dia jatuh, tulang ekornya patah. Dia tidak bekerja, dia tinggal di Jogja, dan aku masih gaji penuh sayang ya. Aku masih gaji ibu tersebut itu penuh. Dan dia tiba-tiba komplotan sama si Gerong. Dia ngomong kalau dia itu posisinya waktu itu ditakut-takutin sama si Gerong guys. Katanya seperti itu, dia takut-takutin sama Gerong, makanya dia mihak ke si Gerong. Dan akhirnya dia sekarang menyesal, dia meminta maaf dan minta untuk damai lah katanya gitu ya. Nggak bisa, saya nggak mau. Udah naik sidik dikit lagi ya, udah naik sidik semua, dikit lagi kalian terbukti besti, kalian terbukti kalau kalian itu ada yang namanya memakai. Jangan ada damai. Ya enggak kak, aku enggak. Si Gerong itu ada chat sama teman saya untuk minta diketemuin ya. Untuk minta diketemuin, dia mau balikin uang yang sudah dipakai gitu. Itu ada buktinya. Tapi saya nggak mau sayang. Bukan masalah uang sekarang ya. Duh, rambut aku cek-cekan ya. Sekarang udah bukan masalah uang besti ya, tapi masalah tanggung jawab dan sakit hati yang sudah kamu lakukan terhadap saya gitu ya. Termasuk AS dan kawan-kawan, nanti tidak akan ada damai ya, tidak akan ada damai sama sekali. 2 digit 10 juta ke atas, iya betul kak, 2 digit tuh kalau 1 digit 1 juta, 9 juta itu 1 digit. Masa nggak tahu 2 digit berapa?
2 digit 10 juta, 20 juta, 15 juta itu 2 digit. Gitu. Ya, kadang itu ada manusia yang udah dibantu, ya. Manusia dikasih kerjaan, kagak ada rasa bersyukur, kagak ada rasa terima kasih. Gitu. Ya. Gerong siapa? Adalah. Pokoknya kita panggilnya inisialnya Gerong aja. Kalian kan dulu muji-muji dia kan, oh dia pahlawan, dia ini, dia itu. Dia pakai duit yayasan, sayang. Ya, kayak sisiran coba. Males guys. Ya, gitu. Dia pakai duit yayasan. Jangan kalian menganggap dia itu adalah pahlawan kesiangan guys. Dia melakukan sesuatu itu ada udang di balik bakwan. Ya Besti. Bentar lagi Besti, next udah sidik, gelar perkara, dia ditekong Besti. Oke, one step lagi dia ditekong. Jangan dibilang saya nakut-nakutin, cek aja di Polres Tangsel, ya, Polres Tangsel, kalian buktiin aja, karena kan yayasan kita di dekat situ. Gitu. Jangan dibilang Teh Novi kok laporannya pada nggak jalan semua. Aduh sayang, kalian nggak tahu ya, karena saya nggak pernah nge-share sayang ya. Saya nggak pernah nge-share, nih saya baru ngomong ya. Jalan kok, jalan semuanya, alhamdulillah jalan. Gitu. Gitu ya Besti. Mukanya glowing, spill skincare aku pakai DNA Salmon kak. Jadi ini aku belum cuci muka, nanti kalau dicuci muka aku pakai serum DNA Salmon 70.000 ada kok. Kita belum mandi belum kak, aku belum cuci muka, belum mandi. Umur berapa? 50 tahun. Bibirnya aku pakai filler. Aku di filler guys, bibirnya diisi ini. Bagian bawah sama bagian atas ini. Di Derma Pro SF Bintaro. Derma Pro SF Bintaro. Gitu ya. Berani si Gerong bikin preskon lagi. Silakan Gerong ya, kalau kamu mau bikin preskon silakan, tapi saya ada surat laporan dari kepolisian tentang kamu naik sidik, apa sebutannya aku lupa namanya. Ya, jangan dibilang saya fitnah, enggak, ada buktinya kamu udah naik sidik. Yang saya ucapkan itu semuanya adalah fakta ya, kecuali yang diucapkan sama Sugus itu fitnah semua ya. Sebenarnya kemarin saya tuh diam-diam aja ya guys, kan udah nggak ada huru hara. Saya tuh sebenarnya seneng guys, karena laporannya ya jalan gitu, step jalan semua gitu. Ini huru hara lagi, capek sebenarnya huru hara sayanya yang capek. Sugus bau ya kak, bau kak, beneran bau kak. Kakak boleh tanya sama orang-orang yang udah ketemu sama dia. Yang pertama, mulutnya bau kak, karena dia jarang gosok gigi, dia jarang mandi. Nggak tahu, katanya waktu dia sakit itu dia nggak pernah mau mandi gitu. Mulutnya bau, terus waktu itu matanya juga bau guys, benyenyek gitu kan. Terus keteknya bau banget. Kalian lihat aja kan, dia pakai tangan pendek gitu kan, pakai kaos ketekan gitu. Bulunya aja nguprak-kaprik guys, ke kanan ke kiri, ember-emberan gitu, kayak ngeblewer gitu. Paham nggak ngeblewer? Iya, pakai singlet. Iya, keteknya ngeblewer. Kebayang nggak baunya? Ya Allah, maaf ya Allah.
Lah kan kita ngomong jujur ya Allah. Ya Allah, saya ngomong jujur ya Allah, apa adanya. Makanya saya pakai masker waktu itu ya Allah. Makanya aku pakai masker terus, nggak kuat guys. Apalagi dia kan waktu nangis-nangis itu kan ngedeketin saya ya. Ngedeketin saya ngomong gitu, Tenovi bantu saya, Tenovi bantu saya, Tenovi, gitu kan. Jadi aku langsung aduh, bau banget. Pakai masker aja kecium aromanya, besti. Ngebayang gak jadi saya? Saya mau mendingan bau ODGJ sekalian. Bau ODGJ mah ya udah terbiasa ya, bau ODGJ. Kasih deodoran. Lah susah kasih deodoran ya. Orang bulu keteknya juga banyak banget itu, lebat. Kayak mana ngasihnya? Gitu. Sugus, lu jangan sakit hati gue ngomong gini ya Sugus ya. Kan gue mau ngomong apa adanya Sugus. Ya gue mau ngomong kan real. Kalau lu kan ngomong kan ngata-ngatain perawan tua ya, lu kan gak ada dasarnya. Ya kan Besti? Gini-gini nih ya, gini-gini nih Nopi nih yang dikata perawan tua. Ya lu pernah minta tolong sama gua, lu lupa lu. Nggak apa-apa gua dibilang perawan tua. Lupa lu udah pernah minta tolong sama gua, lu. Oh, ilah lu. Lupa lu, amnesia. Gini-gini nih ya yang dikata perawan tua, yang bikin lu terkenal Sugus ya. Tanpa Nopi nggak ada yang kenal sama lu satu Indonesia ya. Walaupun lu menjual kesedihan ya, tapi tanpa gua lu nggak ada yang kenal. Nggak ada yang bisa hidup Om Bayum, hidup Om Bayum, hidup Om Bayum. Gak ada tuh yang bilang Sugus sedih banget. Gak ada yang kenal lu kayak gitu-gitu ya. Gak ada. Tanpa ini nih yang katanya perawan tua gitu, gak bisa ada yang kenal lu. Itu Besti. Spill Dena Salmon. Iya bentar ya guys. Iya kan? Kalau kita mau ngomong apa adanya aja, lu ngata-ngatain gue perawan tua, iya nggak apa-apa dah gue perawan tua ya. Nggak apa-apa Besti, kita mah kagak sakit hati. Tapi tanpa gue, ya satu Indonesia nggak ada yang kenal sama kamu. Kamu tidak bisa menjual kesedihan ya, makanya dapat donasi nggak bisa. Kamu dibawa sama Bang DS aja itu dari saya yang ngechat Bang DS minta tolong. Bang DS tolong dong angkat berita ini. Gitu. Apa sayang? Ya. Gak apa-apa kita mah perawan tua ya. Kagak sakit. Hei, mama lagi live. Gitu ya. Kagak apa-apa ya Sugus ya. Tapi jangan lupa Sugus ya, nih tanpa perawan tua ya, tanpa perawan tua Sugus itu nggak bisa dapat donasi tersebut. Saya yang ngemis-ngemis ya opdos dapat tuh 35, itu tanpa perawan tua Sugus gitu ya. Dan nggak apa-apa juga saya perawan tua, yang penting saya nggak pernah menjual kesedihan ya Sugus ya. Nggak pernah saya bilang aku sedih banget, sedih banget aku nggak pernah kayak gitu ya. Alhamdulillah aku nggak pernah kayak gitu. Kayak even aku punya 7 anak yang harus aku biayain, aku nggak pernah kayak aku sedih banget punya 7 anak, bantu aku dong untuk biayain.
Nggak pernah sayang. Om Brian kemana? Om Brian sehat guys, alhamdulillah. Belum lama 2 hari yang lalu kita ketemu sama Mbak Yesi, sama Vio, sama Om Brian. Ketemu Besti, kita baik-baik aja. Malah saya LP, saya ngomong sama dia ketawa Om Brian. Ya, dia nanya kenapa LP. Akhirnya di LP juga kenapa. Aku ceritain, dia ngatain saya perawan tua, ngatain saya mal to the link. Gitu ya. Dia ketawa-tawa aja Om Brian mah. Kagak ada masalah sama Om Brian. Gitu. Gitu ya Besti. Iya, tanpa perawan tua pokoknya Sugus gak ada yang kenal Sugus. Gitu ya. Jangan muter balikin fakta ya Sugus ya. Gak baik Sugus. Terus kamu juga yang bilang kalau istri kamu kabur. Kamu kan live ya kan? Kamu live bikin VT-nya, istri aku kabur, gini lah. Terus kalau udah kayak gitu jadi konsumsi publik dong. Harusnya kalau nggak mau orang tahu tentang bini kamu kabur, jangan ngomong. Jadi tidak akan jadi konsumsi publik sayang. Ya, sayang lagi cuy. Gitu, tidak akan jadi konsumsi publik kalau kamu tidak menge-share. Harusnya tidak perlu di-share ya Sugus ya, tidak perlu di-share harusnya. Nanti giliran dibahas bilangnya sakit hati lah, gimana kabar aku yang kamu kata-katain ya. Kamu itu harusnya apple to apple, kamu sendirian gitu, kamu sama saya sendirian, jangan rame-rame ngajak si botak lu, rame-rame lu. Udah gitu satu lagi ngajak si gantal. Oh, aku tahu jantal itu cowoknya itu sama guys, nggak cek-cek juga ya. Jadi ceweknya si jantal yang sini Novi, gue jam to the back lu gitu ya kan. Nah itu cowoknya si jantal ini itu nggak bisa, ini juga cek-cek juga lah, sama satu nasib gitu. Dan bukan masalah tidak bisa melihatnya ya Besti, semua orang tuh ada dimana saya kenal ya sama orang yang tidak bisa melihat, tapi itu dia baik banget ya. Orang yang tidak bisa melihat tuh dia tahu naluri orang baik yang mau bantu tuh seperti apa. Bener ya, dia tuh lebih hatinya tuh lebih mulia lah gitu ya. Beda halnya sama Sugus, udah dikasih kenikmatan ya, dicabut kenikmatannya sama Allah, dikasih mulut, harusnya ngomong yang baik ya, jangan kayak gitu ya harusnya ya, bener gak sih? Gitu. Bang Ical, betul Bang Ical tuh sama lah tragedinya ya, tapi Bang Ical tuh bicaranya baik gitu, ngomongnya baik, nggak pernah nyakitin aku. Dia aja kalau waktu itu mau make uang yang donasa itu, dia selalu ngomong, Tenovi boleh nggak ini, Tenovi boleh nggak itu, baik banget almarhum ya gitu. Lembut salvo sama bibirnya, kenapa bibirnya gitu guys. Gitu Besti. Banyak orang yang cek-cek gitu ya, tapi hatinya baik. Spill serum, aku longsor di 25 kak. Aku bariatrik itu stuck di 80. Aku minum teh, aku turun lagi, longsor lagi di 55. Aku sekarang 55,6 gitu. Salfok sama bibirnya. Spill serumnya, minum teh ini kak, U-shape tea kak. Ini aku minum U-shape tea. Jadi kalau kalian bilang bariatrik, betul aku bariatrik.
Tapi bariatric itu nggak selamanya kalian longsor gitu, itu enggak guys. Kan kalian makan juga. Jangan dibilang bariatric itu segala-galanya, enggak sayang. Dia bakal ada stucknya gitu. Jadi nggak akan mungkin malnutrisi yang di berita-berita ya. Katanya kan bilang malnutrisi, enggak sayang. Aku stuck di 60. Kalian lihat aja video aku yang di YT nganterin Owi ya ke Ipoh ke Malaysia. Itu aku jelasin aku di 60 stuck. Pipi aku juga tuh lihat guys. Ini jauh lebih tirus guys. Aku tulang ininya kelihatan. Aku sekarang 55,6. Ini aku minum teh yang ini guys. Spill serumnya. Abis ini kita ke serum ya guys. Spill lipstick, sabar ya sayang. Spill serum. Nih aku minum teh ini ya guys. Ini jangan diturunin lagi. Iya kak, aku pengennya 55 kak. Emang 55 pengennya. Nggak pengen turun lagi, pengennya 55. Satu box isi 30 kak. Ini untuk 1 bulan kak. 1 hari konsumsi 1. Jadi 30 untuk 1 bulan. Perawatan bibir pakai apa? Pakai masker kak. Masker bibir kak. Masker bibir. Jadi supaya lembab. Tapi ini bibir aku belah emang dari sananya ya belah ya guys. Jangan bilang itu Tenovi sekarang dibuat-buat bibirnya, lah dari dulu udah begini. Ada efeknya nggak? Menahan nafsu makan sama bikin kalian EO ya. Ini harganya 100.000 sayang. Tehnya bikin BAB iya, tapi nggak bikin kayak kalian buat the all kalian panas, enggak kak. Jadi kalau makan itu langsung langsung keluar. Jadi makan perut penuh langsung keluar. Aman buat busui, aman kak. Aman. Kalau mau longsor di bawah 5 atau kayak 3 gitu kalian beli 1 pouch. Tapi kalau di atas 5 2 pouch. Terus buat bumil nggak boleh kak. Bumil jangan ya, tidak boleh ya kak. Saranku bumil jangan minum aneh-aneh kak. Fokus buat anaknya aja kak. Jangan minum aneh-aneh. Gitu. Ya, ini untuk busui boleh. Untuk yang punya asam lambung, mah, GERD ini boleh kak. Nggak apa-apa dikonsumsi. Karena komposisi